Hai JBL, Jebret Team Badminton Lover, balik lagi nih sama kita di PB Ina. Ini kita tuh mau ngebahas tentang badminton yang bikin kita tuh berbunga-bunga banget di minggu ini. Tenang aja, gue nggak sendiri karena udah ada coach 5 negara yang pulang dari Vietnam. Hari ini gue ditemenin sama Coach Andre dan the one and only Mbak Wi. Gimana kabarnya? Baik, sehat? Sehat. Baik, dan berpuasa. Iya, berpuasa ya, semoga lancar berpuasanya. Kita nggak boleh gibah nih berarti ya kalau berpuasa. Nanti bisa sih kan. Makruh katanya. Karena kan orang nontonnya nanti kan pas ngabuburit lah ya. Iya. Oh iya nih, tapi jangan lupa nih buat kalian yang belum subscribe harus subscribe, terus like dan komen juga. Nah, karena kemarin itu seneng banget kita karena akhirnya tunggal putri kita bisa juara, Gregoria akhirnya naik podium tertinggi, makanya kita mau ngadain giveaway. Nah, kali ini giveaway-nya aku mau ngasih jersey buat kalian semua subscribernya YouTube PB Ina. Caranya gampang banget, kalian cuman harus subscribe, itu wajib ya, harus subscribe, terus juga like and comment. Terus ajakin juga dong satu teman kalian untuk subscribe YouTube channelnya PB Ina. Sambil menemani kalian ngabuburit, mending dengerin kita bergosip, bukan bergosip lah ya. Ngoceh ya. Berdiskusi. Karena ya, lagi bulan Ramadan kita dilarang ngegibah gitu. Gimana? Seneng banget gak sih minggu-minggu ini rasanya? Luar biasa. Seneng banget lah, masalahnya tunggal putri, men. Yes. Terakhir Putri KW. Di Spanyol juga juaranya. Iya, 2021 ya. Putri KW. Sebelumnya juga itu loh, si Fitri juga kan di Spain. Enggak, Thailand. Itu Oh, Thailand ya, Thailand. Iya, iya. Tapi Berarti- maksudnya gini, di sini tuh ada world number 1 kita loh, ganda putra. Iya. Yes. Tapi yang bisa naik, ini bukan mendiskreditkan Fajarian ya, tapi maksudnya tunggal putri nih sekarang jadi bisa saling bahu membahu, bukan hanya kita mengandalkan ganda putra aja. Iya. Betul. Kalau dulu kan ganda putra ikut berarti yang harus kasih juara Gelar. itu ganda Ganda putra. putra. Itu Sekarang aja nomor itu terus malah, kan. apa shocking soda ibarat orang shocking soda. Gila nggak tuh jadi aus kan gua. Dan dalam perjalanannya yang dikalahin bukan pemain Iya. Kaleng. Kaleng ini ibaratnya tuh level super 300 rasa 750 lah Iya, ya, 750. Tapi Iya. sebelum kita ke Grego, kita bahas dulu dong honey couple kita sedikit nih yang akhirnya naik Mantan. podium lagi. Mantannya Debbie ya. Mantan terindah gue gitu kan. Ya, kita bahas sedikit nih tentang perjalanannya Ucok sama Meli. Dari lu dulu deh, Le, ngelihat perjalanan dia akhirnya dia bisa naik podium lagi walaupun memang belum juara lah ya, tapi dia bisa main sampai partai terakhir nih. Aduh, ntar dulu. Gua ngeliat Ucok sama Meli tuh sebenarnya kalau secara permainan belum 100% balik. Yes. Tapi secara mental, atmosfer bertanding, kerjasama sama Meli itu jauh udah balik lah sebenarnya ke dia biasanya gitu. Tapi secara permainan emang belum, kan kelihatan tuh step by stepnya dari Jerman dia kalah babak kedua, di All England menang sama Dejan Glo, kalah sama Sapsire Decapol. Yeah. Di Swiss juga masih belum masuk juga. Tapi kan di Spain kelihatan tuh dari awal pelan-pelan. Walaupun di final kalah, kalau gue lihat mainnya agak masih buru-buru. Mungkin gara-gara pengen banget gitu loh, Mbak. Pengen banget nunjukin gue bisa nih kali ini. Dia ngalahin Rehan. Kan kelihatan dia masih pengen ngeliatin ini loh gue Pravin Jordan gitu. Pride-nya masih gitu kan. Masih bisa ngalahin Rehan. Walaupun ketinggalan ya karena dia lebih senior mungkin masih bisa diakal-akalin mainnya gitu jadinya menang. Tapi di final tuh kelihatan dia pengen banget jadinya agak buru-buru. Jadinya balik ya, berbalik iya, dia gitu. unggul jadi balik kalah. Iya. Terus di akhir-akhir jadinya banyak miss gitu. Sayang tapi bisa jadi start yang bagus. Abis ini ada Orleans, abis itu kan race Olimpik. Jadi seru, 2 di luar, 2 di dalam. Dari pelatnas buat race Olimpik. Jadi kan Kita yang lebih nonton. banyak lebih kompetitif lah gitu. Buat siapa yang main di Olimpik Paris kan nanti. Jadi Kalau nggak dari bisa, Mbak Wit gimana nih? kurang lebih sama Bule ya. Yang paling penting di sini kita lihat itu adalah progresnya. Yeah. Progresnya Betul. jelas Setuju. gitu kelihatan ya. Dan kalau gue lihat juga tadi Bule udah nyebutin gitu dari mulai Jerman, All England, Swiss, Spain itu semua ada progresnya yang jelas gitu ya. Dan mereka juga sepertinya mau menunjukkan bahwa udah dikasih kesempatan nih tampil di 5 turnamen Eropa gitu kan ya. Gak dikit tuh. Nggak dikit.
For you-nya, Jelas, for jelas you-nya dong. dikit itu. Value-nya berapa gitu. Kita semua tahu, apalagi kan pernah tanding di Eropa Iya. juga ya. Iya. Dan itu mereka juga mau membuktikan bahwa mereka layak dikasih kesempatan. Dan kayak kemarin ngalahin Rehan Lisa, gue sempat dengar juga interviewnya Rehan bilang bahwa mereka menilai bahwa senior mereka itu mainnya tuh optimal banget gitu. Kayak mau nunjukin, enggak gue masih ada loh gitu. Dan gue masih lebih senior dari lo dan gue masih bisa kok ngalahin lo. Walaupun Rehan Lisa sekarang juga lagi menanjak banget ya gitu. Jadi gue happy banget lihat progresnya mereka. Walaupun tadi Bule bilang ada beberapa yang keunggulan yang aduh apalagi yang semifinal ya yang udah hampir menang tapi harus jusisan jadi rubber. Agak Buang energi lah ya. emosi tapi progresnya oke banget. Tapi mungkin juga waktu Rehan lawan Jordan juga mungkin dia ada pressure karena kan Rehan habis bagus di All England. Yes, ada dia tekanan. dia yang di timnas gitu. Jadi Ucok juga ya gue nothing tulus aja, gue Iya. di luar udah cowboy aja dia dengan Jordan yang kayak gitu, gue udah tahu deh dia pasti Tapi emang gitu ya, kalau pemain pelatnas sama pemain luar lebih pressure pemain pelatnas. ya pastilah, pasti pastilah deh. Mbak. Pasti karena kan Tapi itu banyak banget juga loh. Maksudnya netizen-netizen yang bilang membandingkan lah ya penampilan Ucok waktu lawan Rehan Lisa sama waktu di semi dan final itu bener-bener all out itu pas lawan Rehan Lisa. Lisa ya. Kayak mau nunjukin ini lo gua, ini gua pride gua nih masih tinggi gitu. Gua mau nunjukin kelas gua masih di atas mereka gitu. ya kalau emang secara skill Ucok masih salah satu yang terbaik lah karena ya postur ada, smash-an ada, skillnya bagus. Tapi kan kadang kan dia agak-agak error gitu Kalau gimana. netizen katanya udah khawatir kalau dia udah garuk-garuk kepala. Itu udah. Sebenarnya Ucok tuh kalau dia mau dia bisa juara dari kapan-kapan tahu, Iya. udah gitu doang. Iya kalau dia mau dari sama gue juga udah juara gitu. Cuman dianya waktu itu nggak mau. Guanya mau. Cuman ya itu maksudnya bener. Kalau kata orang, Ucok kalau udah garuk-garuk kepala udah sangat mengkhawatirkan ibaratnya gitu. Itu lo gimana waktu itu khawatir nggak deh kalau dia udah gini-gini? Udah banyak istighfar. Tapi Jordan ya bagus lah ini startnya bagus. Abis ini ada Orleans masih ada satu lagi. ya. Abis itu kan ada mungkin dia nggak main nih kejuaraan Asia karena rankingnya nggak masuk. Tapi mungkin. kan dia masih ada yang diprotek itu kan? Harusnya masih bisa nggak sih? Kalau itu gue Yang di freeze gue nggak tahu deh. Tapi kalau secara ranking biasa kan dia udah di luar. Iya. Itu kayaknya mungkin nggak main. Abis itu kan ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand. Bakal Malaysia banyak banget Master. Iya, Berangkat juga dong coach. mungkin. Malaysia, Coach 5 negara. Thailand. Thailand, Singapura. Indonesia itu ada 4. Dan itu udah start kan kejuaraan race Olimpik. Jadi bakal seru sih nanti. Race Olimpik seru banget. Bakal seru. Iya. Karena ya itu tadi dua di dalam, 2 di luar. dua di luar dan kalau bisa Slotnya dibilang cuma rankingnya 2. juga Iya, tipis-tipis aja. Iya. iya, kecuali Ucok karena dia mulai lagi dari bawah lah ya. Tapi kan dia pertandingannya belum sampai 10 gitu. Nah, cepet Jadi jadi bakal naiknya. rame banget juga nih. Dan Dua cuma slot sektor ganda siapa nih? campuran doang kan yang bersaingnya sama luar gitu. Iya. Ganda putra semuanya 6 pasang di situ. Kalau Dedis kan hitungannya sebenarnya tetap profesional Ya lah dia ya. semi-semi platnas semi-semi lah. lah. Tapi Karena ya dia Latihannya udah di situ. semi-semi Iya. gitu. Kalau tunggal putra ya semuanya di situ, ganda putri semua di situ. Ya Tunggal nyaman putri ganda terbaik campuran. juga masih di situ. Mix Ganda sih. campuran nih unda-undi nih, ya kan? Maksudnya Mix sih, bakal yang rame. seru. Bakal Kita seru. bakal bahas juga di sini makin rame ya berarti Iya. ya. Kalau Restu Olimpiknya rame. Iya bener banget tuh. Seru tuh, bakal bakal seru seru. banget tuh perjalanan siapa yang bakal mewakilkan Indonesia. Oke. Terlepas dari progres Ucok Meli lah ya, kita balik ke kalau kata orang tuh the giant killer, ya kan? Iya dong. Grego tuh gila banget sih progresnya sih menurut aku yang harus kita apresiasi banget. Bukan Banget. bukan hasilnya aja tapi progresnya dia dari bawah ngerangkak sampai ke atas. Nah, kalau kalian sering nonton nih YouTube-nya PBINA, kita pernah ngebahas ini sebelumnya nih. Jadi mungkin Grego atau PBSI nonton kali ya, terus ngikutin sarannya coach 5 negara kita gitu kan. Waktu itu kan lu sempat bilang ya, Le, ya, udah Grego turun aja deh di Super 300 dulu Waktu gitu. itu kan ya sempat flop lah, dia jarang tembus second round atau Itu itu kan dia sering dikirim 500 sampai 5.000 1000 ya. gitu. Terus lu bilang kan banyak mainnya turun. out. Abis itu kan Iya. dia final Australia Open kan, kalau nggak Iya. salah tuh abis itu. Gimana tuh Le, pendapat lu karena lu didengar loh Le, itu suara lu itu Widih. didengar loh Le. Maksudnya didengar oleh Kabit Binpres. Ya emang sebenarnya bukannya begitu ya strateginya kalau Iya. emang kita lagi nggak ada hasil yang bagus di levelnya 1000 atau 750 ya turunin aja gitu. Sedangkan ini juga yang main 300-nya kan serem-serem gitu kan. Di Spanyol ini ada Marin, ada Sindu, ada semua lah, hampir semua lah, nggak semua kan.
Ada Okuhara juga tetap main walaupun Iya. dia retired. Cuman kurang Cina ya paling ya, Chen Iya, Yufei gitu Chen ya, Yufei He sama Bingjiao. An Seyong itu nggak Iya. ada kan. Ya. Ya tapi kan ngelihat gitu dia ngalahinnya juga Marin, dia ngalahinnya Sindu gitu. Ya kita lihatnya dari All England. All England dia masuk quarter kalah sama Chen Yufei, hampir menang, Yes. nggak luck lah waktu itu. Iya. Terus dia main di Swiss semifinal kalah sama Pompawe. Ya. Ya, kalah sama Rubber game. Pompawe, rubber game. Terus sekarang di Spanyol dia juara. Mudah-mudahan nanti setelah ini dia di Orleans bisa juara. Yang paling penting sih sekarang jangan cedera dulu deh. Iya, karena kemarin kita lihat dia udah banyak banget juga Iya. tapping di paha kan. Emang dia udah confirm juga bahwa kan kondisinya nggak fit nih di 2 turnamen terakhir. Di Swiss itu flu, terus di Spain itu pahanya udah ketarik katanya. Tapi kemarin juga kalau kita lihat waktu dia lagi break itu dia juga masih tetap buang ingus tuh ibaratnya. Iya, masih flu Berarti dong. flu-nya masih lanjutan dari Swiss ya? Masih panjang gitu. Iya. Yang paling penting tuh sekarang jangan cedera dulu gitu karena ini udah mau reset Olimpik, rugi banget kalau sampai dia ada cedera terus nggak bisa ikut turnamen nanti susah ngejar Iya, poinnya. Tapi ngejarnya. sekarang udah ranking hampir top 10. Kemarin kan Udah 12, mungkin udah sekarang 12. ya Mantap. harusnya bisa lah ya sebentar lagi kalau lihat performa dia seperti itu gitu Masuk kan bisa top masuk 8 ya? top 10. Amin, top 8 mah. Iya kelihatan banget dari cara main. Dulu kan kita sering ngomong kayak endurance-nya kurang. Kemarin walaupun main 3 game semua rapat-rapat gitu kan. Dari semifinal dia memarin rubber game. Ternyata di final dia masih bisa kayak gitu. Biasanya kan kalau udah abis-abisan di game misalnya babak berapa selanjutnya kan akan Agak turun, menurun iya. gitu. Ya, Tapi ini ini masih dia oke. bisa jaga ininya ya, grafiknya. Kelihatan signifikan banget maksudnya grafik dia tuh ke atas gitu. Tapi gua ada titipan nih pertanyaan dari belakang. Kok bisa gitu saran lu tuh didengar Le? Emang mereka nonton atau memang nanti saran lu didengar di dalam gitu? Udah. Nonton. Oh, nonton. tadi. Nonton. Makanya kan, Dia nonton. makanya kan reach-nya banyak kan. Nah itu, karena kayaknya nonton ya. Nonton ya. Sebenarnya kita dipantau berarti ya. Pantau. Luar bioskop lo ini. Oke. Nah, kita keluar dulu ya sedikit dari permainannya si Grego. Bawit, kita kan tuh udah bareng sama Grego tuh lama banget ya. Dari Grego netes ibaratnya kan dari pertama junior. kali masuk. Iya. Masih junior terus Sebelum dia juara Dunia junior. WJC. junior 2017. Terus dia harus jadi tulang punggung lah ibaratnya. Nah, kalau Mbak Wit sendiri kenal Grego secara pribadi tuh kayak gimana sih dari awal sampai sekarang? Kalau dari awal ya, aku taunya dia itu sebenarnya orang yang sangat ceria. Nah, dan lucu parah, dia tuh kocak parah. Tapi semenjak dia yang sempat kalah-kalahan terus, kemudian dihujat sama netizen, kayak aku tuh ngelihat, kok berubah gitu. Jadi lebih sendu, apa mungkin lebih diam, iya nggak sih, ya kan? Terus, nah tapi untungnya sekarang udah mulai bergerak juga nih dia semenjak yang dia curhat di Twitter itu, terus Dia banyak bisa dukungan. mengungkapkan lah ya. Dan juga dia setahu, gue udah lama sebenarnya ya nggak ngobrol sama Grego, tapi setahu gue terakhir itu memang dia udah melakukan berbagai upaya Dep. Jadi untuk aduh gue dalam kondisi kayak gini nih, kayak mentok gitu, gimana ya caranya. Dia ABCD udah dilakukan sama dia, termasuk saran-saran netizen, anda-anda semua nih ya katanya untuk ke psikolog itu udah juga dia lakuin gitu. Terus tapi masih belum berhasil, mungkin dia ada juga kebingungan gitu. Oke, ini semua udah gue lakuin nih, tapi kok gue belum bisa gitu. Dan untungnya sekarang kayaknya dia udah mulai menemukan nih solusinya kayak gimana gitu ya. And it's good for her. Dan netizen juga sudah mulai lebih pintar ya kayaknya sekarang. Lebih dan pintar. belajar mengapresiasi bahwa kayak gitu loh. Grego udah mencurahkan semuanya bahwa nggak segampang itu gitu, bahwa butuh jatuh bangun, air mata, proses dan lain-lain gitu. Dan sekarang dia udah ada di sini di posisi ini dan mudah-mudahan jangan jadi beban juga ya buat Grego ya. Tapi bener sih kalau menurut kacamata kita kan kita udah ketemu dia tiap hari, kita tahu kesehariannya dia. Kalau netizen, penonton kan cuma nonton dari layar kaca lah ya ibaratnya, dia kalah dibully, tapi dia tuh sebenarnya nggak tahu kan prosesnya. Berdarah-darah gila itu bener. Maksudnya bukan untuk prestasi aja, untuk dia tetap bisa ada di situ tuh susah banget. Lu tahu juga kan, maksudnya gimana kerasnya di PBSI gitu kan. Ya di pelatnas ya Persaingan gitu ya. lah. Gak cuma dari Gak luar cuma lah. persaingan juga sih, maksudnya banyak banget tekanan gitu kan. Ya pasti kan dari Apa tuh misalnya? bawah-bawah misalnya junior juga pengen ada yang Naik, ya. nyodok gitu-gitu. Pasti kan dia juga bersaing sesama
tim tunggal putri, walaupun sekarang ya nggak sebanyak sektor lain gitu, tapi pasti kan juga nggak mau kesalip kan. Banget. Apalagi semenjak Putri KW naik tuh waktu Iya. di WJC Iya. Rusia itu kan agak-agak Kayaknya mulai gimana banget gitu, maksudnya kayak yang ini kayak redup gitu kelihatannya. Iya. Di satu sisi mungkin akan jadi tekanan, cuma ada positifnya juga. Jadi merasa, gue nggak mau nih kebalap gitu. Mungkin seperti itu gitu ya. Waktu di Singapura juga gue ada ngobrol juga sama Grego, gue bilang, Grego semangat lagi aja gitu. Iya kak, aku mau coba, mau enjoy setiap gamenya gitu. Dia bilang, ya Itu yang emang paling penting karena sih. dia kan dia ngerasa dia nih nomor 1 sekarang. Aku tahu aku ada beban, tapi aku mau enjoy aja gitu. Waktu di Singapura Open sih waktu itu. Gue nggak tahu ya technically ya, mungkin kalian lebih ngerti gitu. Tapi dulu ya di awal-awal itu gue memang melihat dia tuh istimewa kok mainnya gitu. Iya. Pukulan-pukulannya tuh Secara Iya. pukulan istimewa. Iya. aneh-aneh tapi yang nggak bisa diambil sama lawannya Iya. gitu kan. Iya. Memang seperti itu berarti ya. Memang kayak gitu. Maksudnya kita ngelihat dia juga sebagai anak ajaib lah. Kalau di Korea ibaratnya ada An Seong, kita juga ngelihat Grego itu seperti anak ajaib waktu itu. Cuman memang mungkin gimana ya? Apa pressure dia waktu itu terlalu tinggi, di usia dia segitu ditinggal senior Ditambah nggak berjamaah, ada, ya, nggak ada sosok nggak ada senior kan, panutan. Terus dia harus mikul beban sendiri. Iya. Nah, Ya itu di pasti Korea pengaruh juga dong. gitu kan, pasti transisi itu kan paling susah tuh setelah nggak ada senior. Mungkin kalau di ganda putra sekarang masih ada The Daddies atau waktu Minion naik masih ada The Daddies, sekarang udah ada yang naik masih ada seniornya di situ. Ya kalau kayak Grego ditinggalnya kan udah lama banget. Langsung semua kan waktu itu maksudnya Semua- berjamaah. Iya, gitu. udah nggak ada yang gede-gedenya, nggak ada. Tinggal dia nih. dia. Terakhir ya ada Fitri, itu juga paling sumuran kan? Iya, nggak ada Ada yang lebih Meme, senior. iya sumuran-sumuran, nggak yang beda jauh gitu. Ya susah di masa transisi itu emang Tapi agak memang susah. begitu ya, kalau misalnya kalian nih sebagai mantan pemain juga ya, kalau nggak ada senior tuh bener-bener kayak anak ayam kehilangan induknya apa gimana? Gak ada panutan sih sebenarnya kan kita nggak tahu, apalagi kita masih nol gitu loh mbak, masih belum yang juara turnamen besar. Itu agak susah tuh kayak gitu-gitunya. Ya dulu contohnya Bona Hasan juga gitu, ditinggal sama almarhum Uda, sama Kojeng keluar, Alven Lulu keluar, Yokerian juga keluar, nggak ada Kayak senior. bingung gitu ya, Iya, mau nggak ada kemana. senior kan, nggak ada senior. Bona Hasan gitu flop juga kan, akhirnya ada Kojeng masuk balik jadi Hasan Kombinasi Bona. baru. Hasan Hasan Bona, Hendra. Hasan Hendra. Bona mah nyupir sekarang. Nyupirnya pesawat. Supir pesawat dia. Tapi menurut aku pribadi sih memang penting banget adanya sosok panutan. Kayak kita dulu di mixed double kan ada Cibutet nih sama Kak Kedeng dulu waktu aku masih sama Kak Rizal. Terus ganti Cibutet, tapi tetap ada nih sosok Cibutetnya. Dan waktu Cibutet pun kalau kita lihat prestasinya luar biasa di usia yang muda. Tapi kita lihat di atas dia juga masih ada Civita, dulu Telita. Maksudnya berkesinambungan gitu kan. Ya terjadi sih sebenarnya di ganda campuran sempat terjadi, nggak ada senior, Ucok semuanya keluar, kayak nggak ada induk gitu kan. Ganda putri juga sekarang ya lama juga kan setelah Kagres ini sekarang nyaman. Ya Apri Sekarang untungnya udah ada. harus Apri Apri nih. yang Iya. struggle banget Iya. nih, Iya. harus selain dia Itu nggak gampang ngurusin di partnership dia dan Fadia, dia juga punya PR nih banyak nih Dia harus adik-adiknya. ngangkat tim ganda putri kan. Ya, Walaupun mungkin dia juara Olimpik. Iya, mungkin waktu Apri masih di bawah masih ada Begeng, masih ada Dela, Iya. masih ada KG, masih ada yang gede-gedenya gitu. Sekarang udah nggak ada. Ya Apri sendirian sekarang. Jadi Nggak segitu gampang juga. besar ya berarti ya dampak tidak adanya si senior ini ya berarti ya. Sangat gede sih, karena kalau kita lihat dampaknya ya kita lihat aja ganda putra sekarang ya. Iya. Ada 6 pasang ibaratnya yang bener-bener top lah. Iya, semua di top 15. Iya, maksudnya ya sangat berpengaruh gitu. Ganda putra seru juga nih Restu Olimpik. Ya dia tarung sendiri aja, tarung sendiri. Walaupun satu tim tapi sorry nih. Pasti ya. dalam hati, aduh gue pengen juga nih gantian gitu. Jadi mereka saling menyodok lah ya. Tapi Jangan kan bagus tim banget. Olimpik, Sudirman Cup aja bingung mau milihnya. Iya, saking banyak, nggak apa-apa. Mendingan kita bingung milihnya Iya, daripada kita daripada nggak bingung ada. nggak ada yang dipilih gitu kan. Itu lebih, Kan lebih ada yang ke bagus SEA lah. Games, ada yang ke Sudirman. Bagi-bagi lah ya, Bagi-bagi. bagi-bagi. Oke, sekarang kita balik lagi ke Grego nih. Kita ngebahas perkembangan dia dari Australia, kan dia signifikan banget tuh ya. Final. Dia final lawan si An Seong, kalah. Tapi kan di 2022 juga kemarin dia ngalahin Akane. Akane. Untuk pertama kalinya ngalahin Akane. Dua kali ya Dua kali, ngalahin dua Akane. Terus penampilan dia juga luar biasa banget di World Tour. World Tour.
Walaupun nggak lolos tapi harus kita apresiasi banget. Dia kalahnya rubber set walaupun Dan di World Tour itu dia ngalahin Chen Yufei ya kalau Chen nggak Yufei. salah. Chen Yufei, terus dia dia rubber sama An Se-young, rubber sama Yamaguchi. Tapi kan ya kita gila itu pulin neraka banget. iya, tapi itu maksudnya jadi bagus juga nggak sih? Iya, Iya, karena iya. kita lihat progres dia bagus banget kan di Jadi situ. dia bisa ngukur, oh gue sebenarnya kelasnya udah di sini. Oh berarti gue kurangnya ini ya. Kebukti kan dia bisa nambahin kayak endurance-nya. Kan waktu di World Tour misalnya rubber set, walaupun rubber set saya ketiganya kalahnya jauh. Rubber set kalahnya jauh. Nah, sekarang walaupun main rubber menang, besoknya masih tetap fit gitu. Itu dia sih, ya mungkin gini ya, kita ada juga kayak mikirnya, waduh hari ini udah rame nih mainnya nih. Takut. Besok gimana ya? Gitu. Iya kan, besok gimana ya, masih Bensinnya ada gak nih cukup bensinnya? Apalagi dia main sendiri ya. Tapi pas gue lihat lawan Marin, oke, game ketiganya jauh banget kan. Pas lawan Sindu, ya walaupun memang Grego sendiri juga mengatakan sepertinya Sindu nggak Nggak dalam fit. kondisi 100% gitu ya, tapi tetap aja patut diapresiasi gitu kan. Karena Sidit 1-2 udah dihajar semua sama dia. Itu peraih medali emas udah Emas dan perak. Ya, emas dan Sindu perak udah dan Iya, iya, Marin iya. ya. sikat dan embat lah ibaratnya. Tapi dari secara main emang Grego sekarang kalau ngeliat smashnya juga nggak pernah yang langsung ke bawah gitu. Disengajain sama dia agak panjang gitu kan. Lebih banyak Iya, variasi iya ya. lebih banyak. Sekarang panjang terus habis itu dia follow up ke depannya tuh lebih cepet gitu. Ya kemarin instruksi dari pelatih juga gitu. Iya, Jadi banyakin panjang-panjang. Ya ini yang pas sama Marin ya, karena memang kalau misalnya main depannya kan Marin kan lebih cepet tuh ya gitu. Jadi ada instruksi gitu juga memang. Dia kemarin. dipanjangin sama dia follow up, terus dia depannya tuh dia bisa kemana-mana tangannya gitu. Variasinya bisa net silang. Orang kemarin ada yang ketekuk ke bawah gitu disilangin sama dia. Masuknya bagus banget kok gitu. Berarti dia kayak lebih menikmati Iya. ya. Kayak mainnya tuh ya bener tadi yang Enjoy gue bilang, aja, dia bilang enjoy gitu. gitu. Jadi kayak main tuh kayak bukan aduh harus ini nih. Iya, harus ini menang ya. nih, harus menang. Sekarang ya udah main, yang penting bagus. Menang kalah urusan belakangannya gitu. Tapi kalau kita kemarin lihat perjalanannya di Spain ya, kan dia ngalahin tuh banyak juga tuh si Gilmore ya. Kristey. Terus Kim Ga-eun yang nyaris-nyaris lah. Itu kan rubber tuh, nyaris-nyaris jususan. Terus Lina bukan line. Lina Chris bukan Thompson. line. Ya, Lina. Terus ya itu tadi Marin yang bener-bener top banget kan dia Lokal ngalahin hero, lokal Dan tuan hero. rumah. Marin dan Shindu gitu. Kita bahas dari Marin dulu deh. Pada banyak yang bilang, Marin udah nurun. Menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan kayak gitu? Nurun ya mungkin iya juga. senurun-nurunnya Marin ya. Tapi senurun-nurunnya Marin Yang dia sangat berpengalaman. tetap gitu mainnya, masih cepet gitu ya, walaupun dia juga pernah operasi recover dia nggak main mana Olimpik Tokyo kan nggak main kan dia. Tokyo nggak main. Iya. Itu dia operasi, tapi juga dia kan tetap stabil aja sebenarnya, masuk quarter semi mungkin belum juara. Iya. Tapi masuk quarter semi terus ya Marin ya tetap Marin. Dan Belum habis sih dia. maksudnya nggak semua oke lah let's say Marin nggak dalam kondisi terbaik, tapi kan nggak semua tunggal putri bisa ngalahin dia sekarang. Tapi Grego bisa. Setuju. Nah, itu berarti sesuatu hal yang positif dan patut diapresiasi aja Iya, gitu. bukan jadi jangan kan banyak juga nih orang yang kalau ya tetap jadi haters cari celah juga kan. Jadi Iya. ngomongnya misalnya Marin lagi turun gak bagus makanya bisa dikalahin. Kita kalau lihat Marin juga kemarin struggle banget kan. Iya. Apalagi dia tuan rumah pasti pengen banget dong. Iyalah lokal hero. Iya Itu kan? pasti Anda. Semua orang datang ya buat nonton dia. Satu benar. hall itu buat nonton dia doang tuh. Kalau nggak nonton dia nonton Real Madrid, orang mainnya di Madrid. Atletico juga bisa sih. Oke, sekarang kita ngomongin berarti memang skill si Grego nih improve banget ya. Terus dari ketahanan fisik juga. Terus pada bilang juga sekarang jauh lebih slim ya nggak sih? Lebih cepet gitu. Pergerakannya ya jauh. Kakinya ya, kakinya kakinya. tuh nggak seberat dulu kalau gua Iya, ngelihatnya. iya. Dulu tuh kayak berat gitu ya. Berat dan mungkin nggak tahu apakah itu ada pengaruhnya dari psikologis juga dengan Bisa loh ya. karena dia berkali-kali bilang yang penting aku jaga moodnya, dia bilang gitu kan. Komentarnya Grego seperti itu, jaga moodnya, dan tadi bilang ke Bule juga menikmati permainan itu kan something yang non teknis sebenarnya. Dan kalau yang nggak ada itunya tuh pelajarannya. Iya. Zaman dia doang yang bisa. jadi kalau misalnya dari secara psikologisnya atau non teknisnya ini itu bisa mempengaruhi ke Permainan. permainan juga ya, misalnya jadi lebih ringan, lebih apa, dia lebih menikmati gitu, mungkin seperti itu gitu gue lihatnya. Tapi emang kalau dari skill bagus. Iya. Bagus banget. Pukulannya bagus. Aneh kan pukulan-pukulan dia tuh. Silang-silangnya tuh susah banget. Ngeselin kalau gue jadi lawannya. Beda tipe lah sama KW. gue. KW tuh beda tipe. KW kan lebih yang postur bagus, Jangkauan. Lebih tinggi lebih lah tinggi, ibaratnya. punya tenaga.
Kalau ini emang skill pukulannya beda. Tangannya sih, tangannya. keren Iya, iya, banget iya, gitu. iya. Kalau KW emang bagus juga. Terus Salah satu iya sih salah satu yang bisa Andalan Euk. dibanggakan juga oleh Indonesia itu. Berarti kalau Uber oke dong. Harusnya ya kita Tunggal nggak satu, memberi tunggal dua, beban terlalu ganda. tinggi, tapi harusnya bisa lah ya. Sudirman dulu lah ya, Sudirman rebut poin dulu karena kan hampir semua udah bisa dikalahin sama Grego dong dari tiap Jadi negara. ada chance. Ya kan? Kecuali yang belum Ratchanok lah ya kalau Thailand. Dan kebetulan kita satu grup sama Thailand ya, Bu? Iya, karena dengar-dengar sih kalau dengar-dengar katanya mau dikalahin sama Grego nanti di Sudirman. Amin, amin, Amin. Sekarang ke Sindu nih, yang kemarin final di Kumis. Di Kumis loh, 8 Di sama Kumis. 8 seorang Sindu. Infinity, double infinity 88. Iya. Kalau kata netizen, skor Afrika. Skor Afrika. Di Itu bawah 10. Sindu yang dikasih skor Afrika. Single digit, iya betul. Ya, Grego juga dalam komentarnya kan bilang, seperti kita tahu ya, Sindu sedang tidak dalam kondisi yang fit gitu. Gue sendiri kurang tahu sih. Tapi kayaknya nggak fitnya nggak Cedera. dalam satu turnamen ini nih. Udah sepanjang tahun ini kayaknya. Selama 2023, maksudnya nggak ada hasil yang bagus gitu dari Sindu. Dia sempat struggle juga, maksudnya ada permasalahan sama coach juga kan sebelum-sebelumnya. Iya, Dia yang ganti Korea segala coachnya macam ganti. kan. Dan tapi ini waktu lawan KW di babak berapa ya Sindu ya? Itu dia all out juga ya. Iya. Heeh. Atau mungkin Sindu ngatur juga kali ya, dia mau pick di mana, mau di mana. Mungkin dia nggak maksain juga karena merasa ada yang nggak enak. Jadinya ini juga. Dia di Swiss kan kalah sama KW. Iya, di Swiss kalah Di sama Swiss. Di Swiss kalah sama KW, kemudian di Spain Menang. ketemu lagi, Menang. menang gitu. Tapi kalau lihat penampilan dia kemarin, sebenarnya kan kalau kita lihat dari postur ya, Grego kan kalah jangkauan, kalah tajam bola, tapi kayaknya tuh kemarin tuh Sindu yang kayak udah nggak bisa main, nggak sih, nggak Iya. tahu mau kayak gimana, kayak orang hilang arah. Tapi kan kalau kita lihat Sindu mainnya agak kaku. Iya. Dia panjang emang jangkauannya tapi kaku. Dan Grego juga bisa memanfaatkan itu juga ya, bahwa bola-bola yang susah dijangkau Sindu mungkin itu yang dikasih sama Grego. Makanya dia kan narik belakang, tarik lagi, terus ke depan silang, kanan kiri. iya, susah mungkin ya buat Sindu. Jadi ya udahlah dia nggak memaksa juga gitu. Antar lah. aja deh kata dia. Karena Sindu lumayan juga sih dia picknya tuh di yang Yang Turnamen-turnamen. gede-gede. turnamen ya? bergengsi Iya, ya. dia Tapi tahu-tahu pasti dia final. pengen menang dong, pasti. Iya. Pastilah, pasti Dia gengsi major event juga. udah semua kecuali Olimpik ya. Olimpik baru medali aja, tapi emas belum. Tapi udah Kejuaraan dunia, dua medali lah ya dia. dua Ya medali, kan? perunggu sama naik perak. silver. Iya. Perak dulu baru perunggu. Iya, maksudnya udah dua lah dia. Itu juga kita yang pas dia dapat silver dan Perunggu. perunggu itu, paling gue juga nggak hafal sih dia dapat world tour apa. Iya. Ya nggak kan? ada. Yang Nggak penting sih. dia Tapi tuh dia ada juara dunia, Mbak. iya juara dunia iya. Tapi maksudnya yang world tour juga nggak terlalu kita ini iya, kan iya. ya. Nggak yang Tapi tiap dia ngatur, pertandingan menang. mungkin dia ngaturnya kayak gitu. Ya mungkin beda-beda juga ya. Hmm. Atau mungkin nanti setelah restu Olimpik baru ngumpulin Baru digeber poin, gitu. geber gitu. Jadi dia juga pick ini ceritanya. Mungkin ya. Pik-pik Olimpik. Kita telepon dulu nih. Sekarang coachnya siapa ya? Kemarin Oh iya, Hafiz Hasim bukan yang dari Malaysia. Sekarang itu kemarin yang dampingin bukan deh. bukan. Bukan ya? Hafiz sekarang emang di Malaysia. Dia satu India. di India. Oh. Satu klub sama Yonatan. Oh, tapi bukan megang Sindu. Bukan. Nah, tapi Sindu tuh kadang-kadang suka latihan di situ. Dulu Yoke yang kadang-kadang bantuin. Oke. Yoke ada andil tuh sama Sindu dapat medali. Ada Indonesia ternyata di balik. ada Surya Tama ada Suki Tetap top. ada campur tangan Iya, Indonesia ada ya. andil tuh kok Yoke. Dari semua medali yang lain, medalinya Aaron Chia sama ini ada dong. Indonesia. Kayaknya semua ada berarti ya. Maksudnya Ada. campur tangan dari Indonesia gitu kan. Ya kayak An Seyong sekarang ada dapat Koroni juara, ya? ada Koroni. Iya. Tetap Berarti ada memang Indonesia. Coach Indonesia harus kita jaga nih coach 5 negara kita. Jangan sampai 6 negara nih, ya kan? 5 negara Coach Bang aja. Valen aja. Nah kalau kita lihat ya, maksudnya kan kemarin jadi banyak banget yang mengeluh-elukan juga lah. Jadi banyak banget fans dadakannya si Grego. Jadi ngebanding-bandingin juga, wah bisa jadi the next An Seyong nih gitu. Maksudnya terlalu berat nggak sih? Soalnya kan katanya nih, denger-denger nih kalau dari belakang nih gue dikasih tau ya, si An Seyong ini ada apa ya? Ada rahasianya gitu. Jadi dia ada kuncennya. Iya katanya, mana nih kuncennya? Nah, itu ini dia. dia nih ketempelan denger itu pas di Indonesia Open tuh dia ketempelan Indonesia Master ya. Indonesia Master. Nah dia Master. ketempelan nih. Ngeri tuh. Katanya sejak itu tuh performa dia naik sampai bisa juara di All England. Katanya dengar-dengar ketempelan ini nih. Iya nih.
Jadi Grego harus kayak gini juga nih. Nah, Gimana? makanya gue lagi bilang apa Grego harus cari juga nih makhluk yang ini nih. Boleh ya Grego mungkin bisa mampir ke PBINA Iya. untuk mencari oknum Berarti- tersebut ya. Betul. Berarti mungkin Grego harus mungkin main-main lah ya. Mayannya All England 2024 ya kan. Kemarin nyaris loh mau semi kan? Nyaris gitu. Sebenarnya emang harus ketempelan sama makhluk itu. Iya, soalnya ya makhluk itu percaya nggak percaya. Bagus loh impactnya. Ada kalau orang Chinese bilang ada ongnya. Ada ongnya tuh. Tapi dia jadi beban gak sih karena di apa ya kayak disandingkan lu harus bisa jadi the next An Seyong. Ya nggak usah dipikirin lah, yang penting ya sesuai dianya aja, dia nikmatin gamenya, latihannya kan sekarang juga udah mungkin dengan adanya Coach Indra lebih detail karena ini mau race Olimpik. Tapi ya beban pasti ada, tapi ya dinikmatin aja game by game. Biar hasilnya juga kayak sekarang itu. Yang paling susah kan konsisten ya, karena ngerebut kayaknya lebih gampang. Ya mudah-mudahan sekarang bisa konsisten gitu. Ya seperti yang tadi gue bilang itu sekarang PR-nya kan adalah mempertahankan ya, karena kan lebih susah nih katanya mempertahankan daripada meraih gitu. Jangan sampai itu jadi pressure juga buat Grego. Dimana apalagi netizen kita yang sangat Budiman. ya sangat perhatian gitu ya sama badminton, pasti ada ekspektasi. Tinggi kemarin lah udah ya. juara. Iya, Ekspektasinya iya. tinggi gitu. Ya, Pasti tinggi. tapi emang pasti ada kayak gitu karena tunggal pertama kan. Tapi ya dinikmatin aja. Iya, dan gue yakin Grego pasti bisa juga sih, maksudnya melewati ini karena dia udah belajar nih sebelumnya, dia menghadapi tekanan netizen seperti apa. Oh, gue harus gimana nih gitu. Mungkin dia udah lebih tahu lah ya sekarang. Dia udah ngelewatin masa-masa struggle, dia udah nemu caranya gimana dia. Itu tadi dia bilang sama si Bule, bisa nikmatin setiap saat dia di lapangan ibaratnya gitu kan. Karena kalau kita lihat dia tuh udah ngalahin banyak banget main top loh. Coba kita siapa aja tuh? Chen Bingjie, Yufei. Chen Yufei. He Bingjie. Akane. Cina udah 3 nih. Ya. Chen Yufei, He Bingjie, Zhang Yiman. Zhang Yiman. Nah, udah 3 tuh. Dia kalah sama siapa ya Indonesia Master? Han Yue. Ya. Dia menang Han Yue kalah, menang kalah. kalah. Karena Han dia Yue kan menang kalah. satu Satu angkatan. umuran. Iya kan sumber ketemu final. waktu di final 2017. WJC. Tapi untuk top 10 tuh dia udah banyak banget kan. Akane, Chen Yufei, He Bingjie. Ini baru 2, Sindu Marin. Marin. Terus Dan Seyong aja belum. Pon Pawe juga Pon dia Pawe udah. ngalahin juga. Michelle kemarin dia juga ngalahin. Itu mah kan bukan top 10. Ya maksudnya dia udah bisa ngalahin yang begitu-begitu, dia udah bisa lah gitu. Maksudnya kalau dulu kan Kita ketemu sempat aduh kayaknya kalau lawan siapa aja agak iya berat maksudnya gitu. dulu kan julukannya penghias drawing. Selalu seperti itu kan. paling Drawing ya. R2 gitu Iya, kan. selalu Udah kayak gitu. netizen gitu tuh ngomongnya. Berarti sekarang yang belum dia kalahin tinggal An Seyong. An Racanok. Seyong, Nyaris-nyaris nih tapi ini udah terakhir kan. Racanok. Tapi kalau sama Racanok kayak mirip-mirip nggak sih tipe Iya, tipe permainannya mirip. Iya kan mirip-mirip gitu, pukulannya. pukulan gitu. Mirip-mirip. Siapa lagi berarti? An Seyong, Racanok, Racanok, udah. Wang Zi, Okuhara. Wang Zi juga belum tuh kayaknya. Tai Suying. Tai Suying. Tai Suying. Nah, Ya, berarti tinggal itu ya. Kayaknya sih dengar-dengar bakal dia kalahin semua nanti di Sudirman Cup. amin. Tai Amin. Suying sih ngeri sih Tai Suying. Tapi Tai Suying juga kalau dilihat juga jorok juga mainnya. Jorok. Kan dia mengakui. Iya. Dia bilang saya tuh suka unforced error. Tai Suying ngomong Dia kayak gitu. ngerti ya, dia tahu kalau dia itu ya itu. Tapi percaya nggak percaya nih, katanya kalau abis kita gibahin nih di PBINA kejadian. Jadi Buset. siapa tahu, apalagi kalau bisa datang, wah Beuh, kejadian nih Tetep kejadian. ya. kayak Glow dateng Langsung. langsung Super 1000 semifinal. Apa gimana nih, Grego? Gue udah DM-an doang sih sama Coba dia dong di maksudnya. DM lagi. Si- Grego gua DM nggak balas deh. Oh, Coba Grego klarifikasi dulu ini. balas dong. Gue dibalas, Le. Gue dikasih love. Tadi dulu Le, lo tapi nggak diblok kan? Enggak. Oh. Tapi kayaknya bini gue yang dibalas gue enggak. Oh, bukan muhrim. Oh bulan puasa. Dia jaga perasaan Mika. Mikael kayak nada ya anak gua. Dan jaga perasaan Febe mungkin ya. Masa ngasih Mungkin. love? Iya. Ya dong. Ada kan gue bilang gimana Grego sih, selamat. Terus gue pengen Lu mau nimbrung? kagak gue mau ngajak ke sini. Oh, enggak, bukan muhrim lu, bukan muhrim. Enggak, nanti Grego kalau misalnya datang ke sini kita akan temukan dengan si orang tadi. Makhluk. Iya. Oknum. Itu adalah susah loh, itu nyarinya tuh susah, itu kuncian aduh Aduh, susah ngeri. deh pokoknya, itu kuncinya PBINA. OTW All England 2024 ya. Iya. Amin. Nah tapi nih denger nih, Le, lu kayaknya lagi sibuk banget katanya belakangan ini sama
program terbarunya Agri. Nah, yang berjudul Ada Apa Dengan Agri gitu kan. Tapi Ada apa? sebenarnya ada apa dengan Agri? Ada apa dengan Agri, Le? Agri ada badminton tour namanya. Oh, badminton. Selama bulan puasa ini Agri ada tour ke komunitas-komunitas di Jabodetabek. Jadi nanti Agri selama 14 Itu akan hari. ditayangin di mana tuh? Entar dulu, tenang. Selama 14 hari. Terlalu bersemangat. Gak dimarahin, tenang. Selama 14 hari Agri bakal datang ke komunitas. Kayak kemarin di Dewan Agri main di 2 komunitas. Di jam 8 ke 9, 8, 9, setengah 11 ke setengah 12 gitu. Jadi emang buat nunggu sahur tuh. Ke 14 itu. Nah, nanti Gak pulang dia? Pulang, Oh, Bogor. Kalau nggak kirain pulang, nggak nggak tahu udah kemana dia serah. Nah, dia sekarang ada di 14 komunitas. Nanti bakal tayang di YouTube-nya PB Ina. Jadi semua bisa nonton di YouTube PB Ina. Tuh. Oh, bukan di YouTube-nya Agri, enggak? YouTube-nya Agri enggak kan ini kita Oh, yang ini program Kan PB ini Ina kita ya. cover semua. PB Ina. Oh. Agri Oke, adalah guys. bagian PB Ina, tetap founder PB Ina. Jadi acara mabarnya lah ya. Mabar. Agri ada 14 komunitas apa? Ada 14. Itu jadi dia 14 hari lebih dari 14 komunitas. Kadang ada yang 1 hari 2 14 hari. hari lebih dari 14 Komunitas. Jadi ada yang 1 sehari hari tuh ada yang 2 gitu. Wah. itu pembagian waktunya jadi padat banget ya dia di luar. Sibuk ya, berarti Agri cukup sibuk nih dalam Iya. waktu beberapa Agri jam kosongnya pokoknya dari sahur ke sore. Sore itu dia udah keliling-keliling tuh main. Jadi dia dari sahur ke sore itu dia Ke sore. tidur. dari sahur ke sore dia Habis buka dia main badminton langsung. Aduh, berat ya. berarti dia dari sahur itu waktu free-nya dia tuh. Dia di rumah sampai sore itu baru dia melalang buana gitu. Main. Nggak baru pulang-pulang dia tuh ya. tour. Maksudnya dari malam ke itu. Sampai sahur lagi baru Sampai sahur lagi dia Di lanjut. rumah. Selama pulang. 14 hari. 14 hari. Waduh. Padet ya Jadi Agri dari ya. tanggal 1 sampai tanggal 15 kalau nggak salah terakhir. Sibuk ya, Sampai sibuk. tanggal 15. Sibuk banget ya. Mencari nafkah untuk keluarga. Iya, itulah memang beratnya kalau kalian nggak tahu beratnya tugas seorang kepala keluarga lah. Harus apa ya? Itu kan bertanggung jawab. Udah gitu kan banyak banget waktu yang terbuang ya. Betul. Nah, buat kalian jangan lupa untuk saksikan juga dong. Ikut pantengin terus acaranya Agri ya, Le ya. Oh, kalau dipandu terus ya sama lu. Enggak tiap hari. Jangan nanti gue ikutan sibuk nanti. Enggak tiap hari. Gua di titik-titik kemarin di 1, ntar ada yang di Bekasi, nah gue datang tuh. Oh, lu titik-titik tertentu aja. Dekat rumah gua. Oh, sisanya lu biarin aja dia. Ada tim. Agri banyak timnya sekarang. Kaget kemarin tuh kalau lihat ada 8 orang yang bantuin Agri. Wah, Ngeri Agri mas sekarang. Agri semakin ke depan ya. Makin maju berarti YouTube-nya ya. Semakin Kalau ini. maju ya bersama PB Ina ya maksudnya. Amin. Semakin maju lah. Udah ya. Jangan lupa loh. Kalian jangan lupa untuk dapetin tadi giveaway-nya. Kalian wajib subscribe ya, subscribe, like dan komen. Oke, baju gue nih modal sendiri nih. Oke. Hari tambah dong. Iya, nanti nih kok hari kirim lagi. Pesan-pesan buat Kohari. Nanti ditandatanganin, nanti akan dipilih sama Kuncen PB Ina untuk pemenangnya. Oke, jadi selamat. Nanti kan ini tayangnya sore ya, jadi selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa untuk kalian semua yang merayakan lah begitu ya. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Dah. Bye.